Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Rosdina Dewi dari Universitas Pandasakti Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai pasar modal dalam Islam. Saat ini pasar modal berbasis syariat agama Islam masih menjadi bagian dari industri pasar modal Indonesia. Kegiatannya pun masih sejalan dengan pasar modal pada umumnya. Hanya saja pasar modal berbasis syariat agama Islam ini mempunyai karakteristik khusus, yakni produk dan mekanisme transaksi yang dilakukan tak boleh berlawanan atau bertentangan dengan prinsip syariah. Di Indonesia, pengertian dari pasar modal syariah sendiri tidak bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atau UPM, yaitu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan bursa efek syariah. Dasar hukum pasar modal syariah. Sebagai bagian dari sistem pasar modal Indonesia, kegiatan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Berikut peraturan pelaksanaannya. Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait pasar modal ini. Sebagai berikut. Yang pertama, peraturan nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, peraturan nomor 9A 13 tentang penerbitan efek syariah. Yang ketiga, peraturan nomor 9A 14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Prinsip pasar modal syariah. Yang pertama yaitu investasi halal dan sesuai syariah. Pasar modal ini memiliki prinsip dasar syariat Islam yang menyediakan produk atau instrumen investasi yang halal, khususnya bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kecemasan masyarakat terhadap investasi yang mengandung riba dan hal-hal haram lainnya dapat diatasi. Yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Pada pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, uang dijadikan sebagai alat pertukaran nilai dalam berinvestasi. Dengan demikian, saat investor melakukan investasi, maka ia akan mendapatkan imbal hasil dengan porsi tertentu. Hanya saja, proses investasi yang dilakukan mesti menggunakan mata uang yang sama dengan pembukuan. Yang ketiga, resiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten untuk melakukan kerjasama tanpa mendapatkan risiko yang tinggi. Dengan artian, tidak ada pihak yang dirugikan dari kegiatan investasi tersebut. Yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi yang terjadi pada produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad yang sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menyebabkan jual beli dapat dilakukan secara jelas antara kedua belah pihak sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Yang terakhir yaitu mekanisme yang jelas. Mekanisme yang jelas dan sesuai syariat Islam harus ditekankan pada pasar modal syariah. Hal ini dianggap mampu menjaga atau menghindari terjadinya prasangka dalam melakukan transaksi. Manfaat pasar modal syariah. Yang pertama, menjadi tempat bagi pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan dan menanggung segala resiko yang terjadi. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yakni berupa pajak, serta menopang perekonomian nasional. Fungsi pasar modal syariah. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal ini menjadi wadah yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak investor dan pihak yang memerlukan dana. Tentunya, prinsip yang dipakai tak berlawanan dengan prinsip syariat Islam. Yang kedua yaitu fungsi keuangan. Beda halnya dengan fungsi ekonomi, fungsi keuangan dari pasar modal berbasis syariat agama Islam ini yakni memberikan kemungkinan dan kesempatan untuk mendapatkan return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Kegiatan yang dilarang dalam pasar modal syariah, di antaranya yang pertama yaitu tadlis, adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan penjual untuk mengelabui pembeli supaya objek terlihat dalam keadaan baik. Yang kedua, tagrir,
yaitu upaya mempengaruhi orang lain dengan ucapan atau tindakan yang mengandung kebohongan. Perbuatan ini biasanya dilakukan agar orang lain terdorong melakukan transaksi. Yang ketiga, tanajusi atau najasi, tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak memiliki tujuan untuk membelinya. Hal ini diharapkan agar dapat menimbulkan kesan ada sejumlah pihak yang berminat untuk membelinya. Yang keempat, ihtikar, membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada harga mahal dan menimbunnya, kemudian akan dijual lagi saat harga menjadi lebih mahal. Yang kelima, gisisi, salah satu bentuk tadlis yaitu penjual menjelaskan keunggulan barang yang dijual tapi menyembunyikan kecacatan barang tersebut. Yang keenam, gaben, ketidakseimbangan antara dua barang yang dipertukarkan dalam suatu akad baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Yang ketujuh, bai al-madum, melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang kedelapan, yaitu riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Yang terakhir yaitu keuntungan investasi di pasar modal syariah. Keuntungan investasi di pasar modal ini mungkin bisa dibilang berkaitan dengan prinsip Islam. Sebagian orang menyebutnya norma, tapi berkaitan dengan keyakinan dan agama. Bagi seorang muslim, contoh keuntungan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini diantaranya: yang pertama, keuntungan lebih pasti. Keuntungan di sini dianggap pasti karena mengikuti syariat. Investasi yang dilakukan di pasar modal ini tidak goror, dalam artian terhindar dari ketidakpastian. Dampak yang dirasakan setelahnya adalah investor merasa lebih aman. Yang kedua, bebas riba. Sesuai syariat dalam agama Islam, riba merupakan salah satu yang wajib dihindari, sehingga ketika melakukan investasi di pasar modal berbasis syariat agama Islam ini, tentunya dibebaskan dari adanya riba. Yang ketiga, diperkuat dengan payung hukum. Pasar modal ini mempunyai dasar hukum yang cukup kuat. Dasar hukum ini terdiri dari 9 peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK terkait pasar modal syariah, Undang-Undang Sukuk Negara atau SBSN, dan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sekian pembahasan mengenai pasar modal dalam Islam. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.